Innalladzina sesungguhnya orang kafaru yang kafir. Kafir di sini kafir teologi. Orang yang kafir yang tidak menerima kenabian Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu kan harusnya semuanya diimani. La nufariqu baina aidihim. Innalladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir yang tidak menerima kenabian Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lainnya. Lam tughniya anhu. Di sini pakai lan, kalau lan itu menunjukkan selamanya tidak akan pernah terjadi. Jadi singkatnya begini, orang yang kafir amwaluhum wala auladuhum, harta dan anaknya tidak bermanfaat baginya di akhirat. Anak bisa menolong orang tuanya kalau satu iman. Harta bisa bisa menolong pemilik harta kalau beriman. Nah itu begitu. Ini di akhirat, ya. Jadi setiap orang bisa sedekah, tapi tidak setiap orang sedekahnya bisa membawa ke akhirat. Karena harus ada passwordnya, yaitu iman. Ketika non muslim sedekah, manfaatnya ada buat dirinya. Minimal tanfa'ul bala, di dunia enggak pernah bencana. Misalnya dalam keseharian, ketika kita mau berbuat, ada orang yang mau berbuat jahat, oh jangan, dia orang baik. Minimal itu, ya. Tapi kalau di akhirat hubungannya masalahnya iman, ya. Jadi, tapi jangan berpemahaman begini juga. Harta tidak dibawa ke akhirat. Iya, hartanya mah, tapi hasil hartanya ke bawah. Hasil hartanya ke bawah. Maka ada satu kisah dalam kitab Durratun Nasihin, ada 4 kelompok manusia ketiga yang semuanya merasa paling berhak masuk surga lebih dulu. Satu orang yang syahid, orang yang meninggal syahid di dunia wal akhirah. Pas ditanya, kenapa kamu mau masuk surga duluan? Karena saya orang yang meninggal syahid. Katanya orang yang syahid ini jaminannya surga. Kata siapa? Kata ulama. Terus kamu kenapa mau masuk surga duluan? Saya kan ibadah hajinya mabrur. Kalau ibadah haji mabrur jaminannya surga. Terus kata siapa? Kata ulama. Ini semua kata ulama, berarti ulama dulu. Pas ulama mau dimasukin ke surga, saya nggak enak mau masuk surga duluan. Kenapa? Saya bisa masuk jadi ulama gara-gara orang kaya yang biayain saya, ya, yang biayain saya, maka saya jadi ulama. Terus yang nggak enak lah sama dengan yang kaya duluan masuk surga, karena dia yang telah memberikan kontribusi kepada saya. Ini artinya harta juga tidak menghalangi masuk surga, jadi tergantung penggunaannya. Mungkin sering dengar, kalau jadi orang kaya ribet mau masuk surganya banyak pertanyaan. Ya nggak apa-apa kalau bisa jawab. Daripada pertanyaannya satu nggak bisa jawab. Jadi intinya sebetulnya yang penting semua dijadikan alat untuk mencapai tujuan, yaitu keridhaan Allah. Ya. Coba kalau pas keluarga dapetin orang kaya dia sedekah maksudnya. Gitu kan? Padahal semua bermanfaat. Jadi tidak bermanfaat itu kalau tidak beriman. Tidak beriman hartanya. Jadi kan gini, ada hadis tuh. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalan itu. Ketika manusia mati maka amalnya putus. Amal itu bahasa Arab. Bahasa kitanya pekerjaan. Ketika manusia mati, dia nggak bisa bekerja. Yang biasa macul ya enggak. Ya kalau sudah meninggal macul kabur orang. Yang biasa ngajar ya nggak ngajar. Bukan begitu dikuburkan dibangkit lagi lantas ngajar, kan ingkota amal. Jadi putus, amalnya nggak bisa. Ya. Kecuali hasil amal. Ya. Jadi hasil sedekah jariah itu kan hasil amal. Sedekah jariah itu sedekah yang jariah itu akan berjalan terus. Ya. Nah itu kan hasilnya, investnya. Gitu.
Kemudian ilmu yuntafa'u bih, kita mengajarkan orang mengajarkan lagi. Awaladin sholihin, anak yang soleh, ya pula mendoakannya. Nah, dalam kitab Fathul Muin begini, ada orang yang soleh terbentuk, ada orang soleh yang diciptakan. Bedanya di mana? Kalau orang soleh terbentuk, itu nggak bisa orang tuanya dapat pahala dari hasil kerjaan solehnya kecuali pakai doa, berdoa langsung. Tapi kalau solehnya diwujudkan, dibentuk, ya, sama orang tuanya dibiayain, mau berdoa mau tidak apapun perbuatan baik dia ya nyampe ke orang tuanya. Sekali lagi saya ulangi, ada soleh yang terbentuk, ya, dibentuk, terbentuk artinya karena keinginan anaknya aja, orang tuanya sih nggak ngizinin. Mau ngaji aja, nyari duit kan gitu. Saya itu waktu di kampung, teman-teman saya pada ke Jakarta, saya masih ngaji aja. Ada tanya ngapain ngaji mulu? Oh kayak anak saya, Jakarta nyari duit. Padahal yang kerja dari sampai sekarang saya perhatikan duitnya nggak ngumpul juga. Nah, ada yang solehnya dibentuk sama orang tuanya, ada yang terbentuk. Dibentuk itu dibiayain, didorong. Nah, itu mah nggak usah pakai doa juga sampai. Tapi kalau yang solehnya terbentuk dengan sendirinya aja, orang tuanya kadang-kadang menjadi penghalang. Nah, itu harus berdoa. Ya. Ini kalau seiman tentunya. Jadi anak harta kalau seiman nyambung. Kalau seiman. Nabi Ibrahim pernah mendoakan bapaknya, nggak diterima sama Allah. Ibrahim itu kan memang bapakmu dari sisi nasab, tapi kan beda iman. Jadi gelombangnya beda. Boleh jadi FM sama SW, nggak nyambung gitu. Apa bedanya iman? Lalu timbul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau saya suruh diajak sama teman non muslim suruh baca doa, asal jangan doanya doa yang berkaitan dengan ampunan. Doanya Allahumma hdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus gitu. Jangan doain semoga kita masuk surga, kan surganya konsepnya beda. Saya pernah ditanya sama non muslim direktur deh, dia ngomong begini, kita beda agama tapi satu iman. Nggak bisa Pak, beda agama satu iman, dia bilang nggak bisa. Ya kan kita yakin sama Allah, betul, tapi Tuhan yang ada di benak Bapak dengan saya beda. Logika sederhana Pak, Bapak punya rumah nggak? Punya. Saya juga punya rumah Pak. Kalimatnya sama rumah, apa sama rumah Bapak dengan saya? Sering tuh diajak ngobrol gitu, kita beda agama satu iman, kok nggak bisa, kan rukunnya beda, ya. Jadi kalau dia kafir, artinya tidak beriman, lam tughniya, selamanya tidak bisa menolong. Anum amwalum wala auladum min Allah syai'an, tidak bisa menolong. Anak bisa nyafatin orang tua, orang tua bisa nyafatin anak kalau satu iman. Misalnya tiba-tiba bapaknya mau masuk surga, mau masuk neraka karena dia membiayai anaknya, mungkin waktu di kandungannya, ya udahlah saya mah udah kepala tanggung jadi orang bodoh kalau nggak dibiayain. Anak saya mah jangan sampai seperti saya, mau dibela-belain, alhasil anaknya berhasil, ya kan? Orang tuanya ibadahnya biasa, orang tua anaknya disoleh. Ini gambaran, jangan, karena ini biar mudah dipahami aja. Begitu orang tuanya mau masuk neraka, anaknya nggak terima. Pak, ini bapak saya Pak, tapi kurang ibadahnya. Iya, tapi kan dia bisa membantu saya jadi begini gara-gara dia Pak. Masa dia yang punya jasa masuk neraka, saya masuk surga hanya timbul syafatan. Sebaliknya juga orang tua bisa menyalahkan orang tuanya, anak bisa menyalahkan orang tuanya kalau orang tuanya tidak mendidik anaknya. Tapi ingat ya, mendidik itu bukan memaksa. Misalnya tablik, kan dalam Islam itu apa? Tablik itu menyampaikan kan? Ya wajib kita itu menyampaikan, bukan memaksa. Misalnya istri nggak sholat, ayo dipaksa, kalau nggak sholat dicariin. Jangan. Kita hanya wajib peringatkan ibadah sholat. Anak ingetin, ada pendidikannya, jangan dihajar juga, jangan pakai pukulan sampai melukai, menyakitkan, karena kita juga rugi.
ke siapapun, jangan maksa. Apalagi saya kemarin punya teman sampai cerai gara-gara istrinya malas sholat, dipaksa. Pokoknya kalau nggak sholat, dia nggak tahu bahwa itu hanya wajib menyampaikan, tidak perlu memaksa. Ya kalau perlu memaksa, mujahat juga nggak iman-iman. Cerai, akhirnya saya turun tangan juga. Perceraiannya di mana? Di Serang ke sana, ke Cilegon. Kenapa kamu gak mau nyerahin istri? Apaan sih, saya mau sholat? Gak semudah itu. Gak semudah itu. Kan ada ininya. Kan banyak kita kisah Firaun, terus Nabi ini istrinya begini, yang ini begini, kan gitu ya. Jadi wajib menyampaikan. Nah, ternyata ada kaitannya antara harta anak kalau kita sama-sama iman. Jadi harta bapak bisa nyambung nanti ke akhirat kalau kuncinya iman, ya. Jadi kuncinya iman. Nah, kalau tidak iman itu hanya dapat pahala di akhirat, di dunia. Makanya ketika Prof. Quraisy ditanya, Prof, kalau non muslim sedekah gimana, dapat pahala nggak? Dapat. Di mana? Di dunia. Jadi kan sedekah pahalanya dua, di dunia, di akhirat. Di dunia dengan sedekah, ya, minimal ada kan ibadah sosial. Minimal orang misalnya ketika kita punya sesuatu ya jadi aman lah. Kemudian di akhirat jelas tuh. Nah kalau non muslim di dunia saja. Makanya wajar kalau non muslim berani sedekah. Kenapa? Karena biasanya balasnya langsung. Saya ke bengkel Andi situ kan sampai nawarin, Ustaz, mau bikin pondok tuh ada ini dana di apa pula ya. Kan sering ngobrol agama sama saya. Misalnya saya belajar agama model Andi di sini. Wah, rasio dipasang nih Andi ini. Saya bisa jelasin gitu. Sampai nawarin ada dana, Ustaz. Saya ini udah enggak usah di saya juga masih banyak. Artinya mereka bahwa udah langsung cash gitu, dikasih langsung gitu, ya. Jadi sampai kaget saya, karena sering ngobrol, kalau saya ke bengkel sering ngobrol dia tentang agama dia. Kebetulan saya dulu belajar Hindu, belajar Buddha, sedikitnya tahu. Dia mau ngasih ke saya, termasuk Cina yang di Kabasiran sering ngobrol agamanya, yaitu karena dia sudah merasakan langsung, gitu, karena di dunia langsung. Nah kalau kita luar, makanya jangan heran kalau saudaraku nggak langsung dibalas. Kalau dibalas, misalnya saudaraku ke sebulan, dibalasnya 5 bulan, berarti Allah tidak ada. Biasanya dikasihnya dari yang lain, karena yang balas Allah. Ya. Wa ulaika hum waqudun nar. Nah jadi orang kafir tidak beriman yaitu menjadi bahan bakar. Ini gambaran betapa panasnya, ya. Tidak enaknya lah neraka. Sebagaimana kata di Ali Fir'aun wal ladzina min qablihim. Ya, di sini tulisannya ada sebagaimana tradisi keluarga Fir'aun dan orang-orang sebelumnya seperti umat Ad, Samud, kadzabu bi ayatina. Dia mendustakan kebesaran kita atau ayat kita, ya. Nah, fa'akhadahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Maka karena dia tidak beriman, Allah merusaknya bidunubihim karena dosa-dosanya. Jadi apa yang menimpa padanya adalah ulahnya. Jadi kuncinya semuanya iman. Di zaman Nabi Adam sampai sekarang sama kan kalimat tauhidnya mah la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah sama, cuma syariatnya yang berbeda, syariatnya beda, ya. Jadi kuncinya iman dulu. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sedikit pun dibalas kalau iman. Sekalipun banyak kalau tidak ada iman, maka tidak ada balasan. Ya, maka yang dijaga itu iman. Wajar kalau ada doa. Allah di akhirnya itu harus baca la ilaha illallah, itu harus jaga. Jadi kalau ada orang yang mau meninggal pun supaya imannya tetap ke bawah ke akhirat, kita ini apa namanya ditalkin ketika sakaratul maut la ilaha illallah, ya,
Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Cuma persoalannya kan enggak semudah itu. Biasanya sesuatu yang mudah diucapkan itu kalau sering diucapkan. Coba sering mengucapkan sesuatu kesandung pasti begitu. Ya. Nah ini yang perlu dijaga ya Pak. Sekalipun berdosa misalnya, tapi kalau dia iman, nah tetap surga. Ya. Ini kunci iman. Nah di sini semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama la ilaha illallah. Hanya perbedaannya di ibadahnya. Di zaman Nabi dulu kan nggak ada sholat ruku, sholatnya berdiri. Ya. Kemudian di dalam Zabur tidak istilah halal haram, dia nasihat aja. Tapi sama semua la ilaha illallah. Ini kuncinya kunci keimanan. Karena dengan iman kita bisa melakukan ibadah. Ya. Nah, baiklah, ada pertanyaan di sini. Jadi jangan oleh gini bahwa harta pun bermanfaat tetap kebawa ke akhirat, anak bisa kebawa ke akhirat kalau memang itu dijadikan kitanya beriman dan digunakan di jalan Allah. Jadi jangan sampai ada pemahaman apaan dunia nggak kebawa ke akhirat atau kuburan. Benar, dunianya tapi amalnya mah ke bawah. Jadi apa yang telah kita korbankan demi agama, itu nanti ya ke bawah dengan berbagai macam cerita sebetulnya itu biar mudah dipahami. Ya, sampai ceritanya digambarkan lah kayak misalnya menjelma kalau di film itu kan biar mudah dipahami aja. Hakikatnya wallahu a'lam bishawab. Ya, karena antara surga dan neraka dijelaskan dalam hadis wala ainun ra'as wala udhunun sami'as wala khatara fi qalbil bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar di telinga, tersirat di hati. Hanya saja Allah menggambarkan sesuatu yang mudah dipahami oleh manusia. Biasanya manusia paling disenangi apa? Yang paling disenangi ya hidupnya biasanya ujung-ujungnya bertani, maka digambarkan surga itu jannah. Perempuan senangnya materi, maka diiming-imingi dengan materi. Laki-laki senangnya perempuan, maka nggak jauh-jauh sama buat perempuan laki, udah kasih gambarannya azwajun mutahharah. Ada perempuan yang cantik segala macam di situ. Nah, neraka betapa panasnya sampai digambarkan bahan bakarnya aja manusia. Kan bahan bakar itu berpengaruh terhadap panasnya api. Ya, kita kalau nginjek puntung aja loncat. Ini kan di betapa panasnya, maka digambarkan bahan bakarnya aja manusia. Sampai digambarkan dalam salah satu kitab ketika kaki nginjek api neraka di sini mendidih. Itu kan gambaran. Kalau bahasa paling panjang mah panas jasa. Enggak pakai jasa juga panas. Panas banget juga kalau menurut aku. Gambaran-gambaran aja itu mah. Hakikat surga neraka kita belum tahu. Enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Cuma biar mudah dipahami, digambarkan. Ya. Selanjutnya Kul ya Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang yang kafir, minal Yahudi dari Yahudi. Satu gelabuna bitai wa ya bisa dibaca sayu gelabuna ya. Jadi asalnya mah bahasa ini mendominasi ya. Dia akan didominasi wa tuhsyaruna dan akan digiring ila jahannam. Tuh. Padahal dua bisa mihad, jahannam itu seburuk-buruknya tempat. Sampaikan Muhammad kepada orang kafir Yahudi. Artinya gini, Yahudi dulu kan sama. Kalau kita lihat kisahnya mah Yahudi ini kan keturunan Bani Israil. Yakub itu taat kepada Allah, maka punya gelar Israel. Israel itu bahasa Ibrania, bahasa kitanya Abdullah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya hamba Allah. Ya. Maka kenapa dia disebut kafir? Padahal dia mau beriman kalau ada nabi
dari Hajar kan Ishak, Yakub. Dari Yakub ini terus ini Bani Israel nih sampai Ismail. Nah dari jalur Nabi Muhammad Hajar, Ismail udah ada Nabi. Adnan ketemu sampai ke Nabi Muhammad. Nah itu kan bukan jalur dia, makanya mereka ingkar, nggak terima, maka disebut kafir. Kafir menutup, ya kafir itu menutup, tidak terima. Apaan ini, Nabi bukan golongan kita. Padahal di dalam Taurat sendiri, di dalam Quran digambarkan mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifu abnahu. Mereka tahu persis ke Nabi Muhammad sebagaimana tahu kepada anak. Dia tahu masa kecilnya. Kan Nabi Muhammad masa kecil disebut Al-Amin. Ya mungkin terinspirasi dengan Al-Amin. Terpercaya. Oh disanjung-sanjung. Begitu dia akan jadi Nabi, mau dibunuh. Waktu kecil dia mau sanjung-sanjung Al-Amin segala macam. Begitu diangkat jadi Nabi, wah udah, nah ini Muhammad gak benar nih, kan gitu. Oh semua mau membunuh, akhirnya demi kebaikannya ya hijrah ke Madinah. Jadi makanya sih kalimatnya sampaikan Muhammad lilladzina kafaru ditafsirkan oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Hamari aminah Yahudi. Jadi kafir dari Yahudi, ya dia akan digiring nanti ke jahanam. Jahanam itu seburuk-buruknya tempat. Ya. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini apa ini? Al-taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarnahum mislaihim anin ra'yal ain wallahu ini apa namanya jabarti ininya wallahu yu'awwidu binasrihi may yasha'u inna fi dzalika laibratan liulil absar. Nah tentu itu pelajaran bagi kita singkat aja nih. Jadi setelah tadi diceritakan mengenai bahwa harta dan anak itu ada kaitannya kalau pemilik harta iman, kemudian bapak dan anak sama imannya, ya. Nah itu ada bisa menyelamatkan satu dengan yang lain. Nah, adapun yang kafir, yang tidak seiman, maka nanti di akhiratnya hartanya tidak berguna dan anaknya juga tidak bisa menjadi penolong. Maka di sini dalam kaitannya kafir di sini orang-orang Yahudi jangankan ke ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ke Nabi Muhammad sendiri aja nggak beriman, ya. Maka langsung diberikan peringatan bahwa ketika tidak beriman maka di sini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya. Neraka jahanam yang suatu tempat yang lebih buruk, ya. Seburuk itu, Pak. Nah kemudian di sini ternyata qad kana lakum ayatun, sungguh telah datang bagimu tanda kebesaran Allah, ibrah, ya. Dua yaitu firqataini, dua golongan, ya. Segolongan tuqatilu fisabilillah, ya. Segolongan yaitu berjuang, berperang di jalan Allah. Kemudian yang lain kafiratun. Jadi Yahudi ternyata ada yang iman, jadi orang Islam kan gitu. Ada yang tidak. Contohnya gini, Siti Khadijah dulu agamanya apa? Kan dulu waktu nikah sama Nabi usia 25 tahun, Muhammad sudah jadi Nabi belum? Belum. Lalu agama Siti Khadijah apa? Nasrani. Ya. Makanya ini yang dari orang-orang jil, tahu jil? Jaringan Islam liberal. Oh, boleh dong nikah beda agama. Oh, Siti Khadijah jadi agama Nabi. Kan itu. Setelah dia akan jadi Nabi, emang cerai, langsung menikah lagi. Nggak asal mereka. Artinya memang kalau Nasraninya yang benar, kitabnya benar, nggak masalah. Tapi kalau yang
sudah dirubah-rubah itu masalah. Nah, sebagian dari Yahudi dan Nasrani semua terpecah. Ada Nabi Muhammad, ada yang beriman, ada yang tidak. Sama. Jadi di sini sebagian taat, sebagian wa kafiratun, ya. Jadi sama dengan Muslim juga kan. Nah, jadi apa namanya? Wallahu yu'awwidu, Allah menguatkan binasrihi dengan pertolongannya mayyasha yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Itu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir, basor melihat, nadhara melihat. Ini kalau jadi melihat, cara melihatnya beda. Ini kajiannya ke linguistik, ke bahasa kalau mau lebih dalam. Nah, ini tentunya pelajaran bagi kita bahwa betapa pentingnya iman. Yang kedua, ternyata iman tidak bisa dipaksakan. Karenanya bersyukurlah kita iman. Kita nggak pernah hidup di zaman Nabi, kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kok kita iman. Padahal baca Quran kita nggak sama. Mungkin orang Arab lebih hebat, tapi lebih iman. Sementara orang Arab yang ketemu Nabi, bahkan sebelum datang Nabi pun tahu, ternyata tidak beriman. Abu Jahal saudara Nabi ternyata tidak beriman. Nah, bersyukurlah alhamdulillah. Walaupun di Jawa ada yang baca Fatihahnya Al-Fatihah, itu kan tetap iman gitu loh. Padahal nggak ketemu Nabi, baca surahnya Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, kan itu. Tapi iman. Sementara Arab yang orang Arab enggak gitu ya. Nah, masih ada waktu. Kemudian di sini Ali Imran akan berbicara tentang psikologi manusia. Nah, ini psikologi manusia. Zina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril mukhantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harfi dalika mata'ul hayatid dunya wa huwa indahu husnul ma'ab. Jadi zuina dihiasi linasi, hiasan bagi manusia, hubbu syahwati, dia mencintai apa yang diinginkan. Ya, keinginan hiasan. Maka dalam kitab Qurtubi dijelaskan ketika Allah ciptakan Nabi Adam, kata Allah, Adam perbanyak keturunanmu di permukaan bumi. Apa jawab malaikat? Nanti bumi sempit, aku jadikan kematian. Oh, nanti manusia takut mati. Aku ciptakan keinginan. Dengan keinginan manusia merupakan mati. Maka keinginan itu rahmat. Minimal dengan keinginan nggak ingat mati. Mau ke pasar nggak ingat mati, aman. Coba kalau ingat mati terus ke pasar ingat mati, bagaimana? Mau berangkat kerja ingat mati, ya udah. Mau sungguh-sungguh bekerja, ngapain sungguh-sungguh? Kalau mati juga nggak menikmati, kan itu? Makanya ada keinginan itu bagus. Jadi satu, menginginkan sesuatu apa? Dia mencintai sesuatu yang diinginkan. Kalau laki-laki, perempuan. Setelah dia ingin punya pasangan, wal banin, ingin punya anak. Itu kecenderungan manusia. Setelah punya anak, wal qanatiril mukhantarati minadh dhahabi wal fiddah, ingin punya harta yang banyak. Itu manusia yang Quran menggambarkan. Silakan, udah dilarang. Asal bisa mengatur. Wal khailil musawwamah, ini punya kendaraan yang bagus. Kan itu. Wal an'am, kendaraan sudah punya. Mulai berternak tuh, burung piara. udah masuk ke rumah jamaah, segala macam ada. Itu kebun binatang, dibiar segala macam ada. Itu psikologis manusia. Pokoknya kalau pasangan sudah punya, anak sudah punya, kekayaan buat tabungan, bukan segala macam ada. Mulai tuh cenderungnya apa? Beternak. Mulai senang tuh binatang-binatang, mulai burung segala macam aja dipiara. Ya, bagaimana piara anjing? Nggak ada aturan, dilarang? Enggak, ada aturannya. Ya, nanti malaikat nggak masuk ke rumah. Ya berarti anjing nggak mati kalau malaikat takut anjing. Ada nanti dibahas. Kemudian setelah dia punya peternakan, ingin bercocok tanam. Makanya biasanya tuh mulai senang pon-ponan, kan gitu. Nah, mulai tuh senang. Makanya bisnis antorium gelombang cinta itu kan orang kaya.
Masa uang segitu 1 miliar bingung saya. Dari kamal hayat di dunia, kata Allah, itu merupakan hiasan di dunia, penyemangat. Allah tidak melarang, silakan. Ya. Asal bisa ingat, itu bukan tujuan tapi alat untuk mencapai tujuan. Saya beli pohon ini menyenangkan, itu bagus itu. Menyenangkan hati orang mukmin lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nah, jadi kemudian Allah tawarkan wallahu indahu husnul ma'abnya. Allah punya tempat yang lebih baik seperti itu. Maka kata Allah, qul, sampaikan Muhammad, qul unabbiukum bi khairin min dzalikum. Maukah kamu akan tunjukkan kepadamu kebaikan yang lebih baik dari itu? Ya. Jadi tadi kan digambarkan kecenderungan manusia terakhir itu kan bercocok tanam. Maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Lilladzina taqaw, untuk orang yang bertakwa, inda rabbihim sawab. Apa? Jannatun, kebun. Jannah itu kebun. Ya. Kebun bukan cuma sekedar kebun, tajri, berjalan lintah tihal anhar, di bawah kebun itu air mengalir. Kebetulan ini ayat turun di Arab. Di Arab kan gersang, padang pasir. Diiming-imingi kebun, ada air mengalir. Wah, bener orang tertarik. Kalau cerita air mengalir di Indonesia, biasa. Makanya orang Arab kalau datang ke mana? Puncak. Wah, ini surga dunia nih. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Selain ada kebun, kenapa sih ingin kebun? Satu, psikologis manusia setelah kaya pasti ingin bercocok tanam. Dan paling cepat senang itu bertani. Coba orang yang bertani baru nanam, lihat mendung aja mendung. Alhamdulillah mau hujan, belum hujan. Ya, harusnya IPB tempat kesenangan. Kemudian wa azwajun mutahharah, ada pasangan yang suci, waridwan, dan dapat keridhaan min Allah dari Allah. Basirun bil ibadi, Allah mengetahui basir di sini pada hambanya. Ya, jadi apa kuncinya? Di sini siapa orang yang dapat itu, yang dapat surga? Alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu, satu, dia rabbana innana amana, satu, beriman. Kuncinya iman. Artinya modal hidup itu satu harus tentram. Tentram itu bisa terwujud kalau iman. Setelah begitu menyadari kesalahan, faghfir lana dzunubana, ya, minta diampuni dosa, ya, wa qina adzabannar, dan terpelihara dari siksa neraka. Siapa dia? As-sabirina, satu yang sabar terhadap taat, was-shadiqina, dan dia meyakini, orang-orang yang membenarkan terhadap ajaran-ajaran Allah, wal qanitina, dan yang taat, wal munfikina, nah yang munfik itu menginfakkan, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang istighfar di malam hari. Jadi gini, ini modal bahkan kalau bahasa filsafat kan 3: ketentraman, kesenangan, kepuasan. Sebetulnya tidak ada di sini. Satu, ketentraman. Kita bisa tentram kalau menjalankan agama. Kedua, ya, di sini digambarkan untuk mencapai ketentraman, pengakuan dosa, dan terpelihara dari neraka. Pertama, sabar di dalam menjalankan taat dan maksiat. Sabar ini artinya gini. Tadi dari jauh hujan, mau sholat maghrib. Ini artinya sabar, dicari payung, jalan terus. Kan berat, ya, berat kan? Pulang, lelah, aduh, sholatnya malas padahal laksanakan. Itu sabar. Sabar itu artinya tetap berjalan sekalipun berat. Wasadiqina, meyakini terhadap ajaran-ajaran Allah, wal qanitina, ya taat kepada Allah, wal munfikina, ternyata
mengikutsertakan orang lain ke dalam kebahagiaan kita menambah kebahagiaan pada diri sendiri. Pepatah lainnya, kebahagiaan dibagi-bagi bertambah, kesedihan dibagi-bagi berkurang. Makanya ABG sekarang kalau di Facebook dia bercerita tentang kesusahan dia berkurang kali ya, cerita segala macam kan. Jadi ternyata modal berpikir seperti kita membelikan mobil-mobilan ke anak lah. Sebetulnya bukan anak yang senang, justru orang tuanya yang berbahagia. Anaknya paling 5 menit main ini bosan, tapi orang tuanya betapa bahagianya bisa memenuhi kebutuhan anak. Hanya wal munfikiran. Ini ternyata munfikir ini termasuk modal bahagia. Makanya kalau rudet-rudet, kalau kita udah sama keluarga, jalan bertunjuk, makan soda juga sama. Kalau bentuknya seperti itu. Wal mustaghfirina, di dalam kitab Qurtubi, mustaghfirin itu artinya orang yang beristighfar, tapi dipahami setiap kebaikan istighfar. Al hasanatu yudhibna sayyi'at, kebaikan bisa menghilangkan keburukan. Orang yang selalu bangun di tengah malam, dia membaca istighfar, mau baca sholawat, mau baca Quran. Kalau dalam kitab Ta'limah, man sahara layali faqad qarafina, siapa yang bangun di tengah malam maka siangnya berbahagia. Jadi bangun di tengah malam bil ashar, waktu sahur itu jam 12 sampai jam subuh. Ambil aja salah satu. Wa minal laili itu sebagian, jangan sepenuhnya. Karena kalau begadang sepenuhnya juga makruh. Ya. Jadi kuncinya supaya bahagia berarti mustaghfir bil ashar. Pak saya mah senangnya baca sholawat kalau malam. Silakan sholawat. Memang teksnya mustaghfirin, orang yang meminta ampun. Mustaghfir itu istighfar, ya istighfar, mustaghfirun. Memang benar kalimatnya istighfar, tapi setiap yang kebaikan istighfar. Saya mah maunya baca Quran, baca Quran. Saya mah bisanya sholat sunnah. Karena tiap orang ingat, tiap orang punya hobi ibadah sunnah masing-masing. Nggak bisa dipaksain. Ada orang baca doa, ikut-ikutan. Ada orang ini ikut-ikutan. Wah ini doa mustajab, ikut juga. Ini mau doa mustajab bingung. Mana yang mustajab di doain? Jadi kita fokus pada sunnah kita. Senangnya sholawat, senangnya istighfar, senangnya baca Quran. Ya. Nah, jadi usahakan di dalam semalam itu kita bangun, terserah mau tahajud rasanya sama tahajud silakan, asal tahajud silakan, nggak perlu semua sama. Ya, saya kalau nanya Pak ini mesti tahajud, ya, kalau doyan, kalau sama jalan sama baca kitab, ngaji, tidak semua orang suka, ya. Jadi ini kunci bahagia. Jadi iman, sabar, ya, kemudian ibadah sosial yaitu munfikina, jadi mutasadiqina, ya. Kemudian kuncinya lagi bangun di tengah malam. Terserah itu mau bagusnya mau pas subuh. Usahakan kalau sebelum subuh itu berbaring dulu. Kalau lelah, cuma kalau saya sih suka lewat, makanya ngopi biasanya. Kan anjuran Rasulullah gini, setengah jam lagi ke subuh